Yang saya hormati Bapak Abdul Tridul Cahyo selaku Kepala Sekolah SD 1 Banyu, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru rekan guru SD 1 Banyu dan semua yang ada di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, karena di sela-sela kegiatan yang sibuk ini masih bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan saya untuk memenuhi tugas, yaitu calon guru bergerak angkatan 9, yaitu tentang modul 1 unit 4 tentang budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sini. Amin. Baik, yang pertama nanti saya persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan kepada kita semua. Untuk mempersiapkan waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru, khususnya calon guru penggerak yang hari ini sudah sampai pada materi budaya positif. Saya mengapresiasi pada guru yang telah menyelesaikan modul sampai ke topik budaya positif, karena hal ini merupakan bagian yang terpenting dari kegiatan di sekolah dalam rangka untuk menuntun murid. Karena budaya positif ini merupakan nilai-nilai, ya, nilai-nilai kemudian budaya-budaya yang harus dikembangkan, ya, di anak-anak. Sekali lagi, tugas guru adalah menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini adalah tantangan besar bagi ibu bapak guru dalam membina, membimbing putra putrinya, panjenengan semua yang ada di sekolah ini. Oleh karena itu, budaya positif merupakan budaya yang sangat urgent, ya, yang merupakan nilai-nilai yang harus terus dikembangkan setiap hari, setiap waktu dalam rangka menuntun putra putri panjenengan, murid-murid panjenengan untuk menjadi murid-murid yang bisa menjadi murid yang memanfaatkan hidupnya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu, budaya positif sebagai nilai-nilai dan kesepakatan yang ada di diri murid dan orang lain ini perlu dikembangkan setiap saat, sekali lagi setiap waktu pada murid-murid putra-putra didik panjenengan yang ada di sekolah. Karena hal kecil apapun, apabila nilai-nilai budaya positif ini terus dikembangkan, maka tatkala nanti akan menjadi generasi penerus, tatkala nanti sudah menjadi atau menduduki tempat-tempat tertentu, jabatan-jabatan tertentu, ruang-ruang tertentu di masyarakat, maka akan menjadi kebiasaan yang baik, sehingga tadi kemaslahatan, kebahagiaan dirinya dan kemaslahatan orang lain niscaya akan bisa ditumbuh dan dikembangkan. Oleh karena itu, pada ibu bapak guru yang hari ini menyelesaikan topik budaya positif, mohon untuk dikembangkan di kelas, ya, tidak hanya jargon atau melewati modul atau menyelesaikan modul saja, tetapi harapan saya bisa diimplementasikan di peserta didik. Kemudian nanti
saya mengharapkan ada multiplier effect, jadi ada dampak positif terhadap guru-guru yang lain. Karena dengan adanya materi-materi yang baik, yang bagus ini, yang perlu dikembangkan di sekolah ini, nanti saya berharap rekan-rekan calon guru penggerak ini bisa memberikan inspirasi dan membagikan materi-materi yang baik ini, praktek-praktek baik di kelasnya kepada guru-guru yang lain, sehingga budaya positif ini bisa menyebar tidak hanya pada tataran individu calon guru penggerak dan muridnya saja, tetapi menyebar pada guru-guru lain dan siswa-siswa yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lagi selamat pada calon guru penggerak, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang lain, dan saya berharap bisa mengikuti jejak-jejak calon guru penggerak yang saat ini menyelesaikan tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah yang datang lagi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke pemaparan ya. Tapi sebelum kita menuju pemaparan budaya positif, kita ada es briefing dulu ya. Nanti ada tepuk P5. P5 itu nomor satu apa? Pro, ya. Kemudian penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti tambahin satu radu, yes, Bapak Ibu guru, oke, oke. Nah, untuk aspirasi pada bagian ini nanti dipimpin oleh Bapak Agus. Bapak Agus, silakan untuk ke depan. Terima kasih. Bagus. Yang punya kesempatan untuk memimpin SPK. Oke, Bapak Ibu, biar kita tidak ngantuk, mari kita SPK dulu. Kita SPK dengan tepuk P5 ya. Oke, sudah siap? Tepuk P5. Proyek Penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. SDN 1 Mandu. Oke. Bapak Ibu guru. Oke. Terima kasih untuk terima kasih. Ucapkan terima kasih untuk Bapak Agus untuk SPK-nya. Baik Bapak Ibu, untuk urusan waktu kita langsung saja ya. Ini mohon maaf, saya agak sariawan jadi ngomongnya agak sedikit. Oke, ini nanti kita pemaparan budaya positif, kedisiplinan, sopan santun, beriman dan berangkat kuliah di lingkungan sekolah dan kelas, khususnya di SDN kita, SDN 1 Randu. Kemudian latar belakang budaya positif di sekolah kita, yaitu menumbuhkan positif di lingkungan sekolah, penanaman nilai karakter anak. Jadi budaya positif itu harus ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Kemudian tujuan budaya positif yaitu satu, meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nomor 3, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Yang keempat, membangun karakter siswa. Yang kelima, menumbuhkan budaya positif di kelas. Di kelas khususnya ya, tapi di dalam lingkup di sekolah. Kemudian sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, mungkin Bapak Ibu
Ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif ya. Mungkin dari Bapak Guru bisa mengutarakan budaya positif. Kalau budaya positif itu mesti yang baik-baik ya. Jadi khususnya kegiatan atau yang dilakukan di sekolah itu yang baik-baik. Tapi di sini penjelasan dari budaya positif yaitu sekumpulan nilai, keyakinan, dan kebiasaan berorientasi pada pengembangan potensi diri dan orang lain. Kemudian budaya positif di lingkungan sekolah adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian konsep inti budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 7 konsep inti budaya positif. Nanti kita akan membahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan perubahan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk di sini profil pelajar Pancasila itu ada apa saja pada buku? Ya, biasanya kita mengajarkan kepada anak-anak, apakah profil pelajar Pancasila itu anak-anak dalam satu apa? Beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap Dia. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Bernalar kritis. Ya, kemudian yang ketiga, berkebinekaan global. Kemudian yang keempat ada apa? Kreatif dan mandiri, kemudian gotong royong. Jadi profil pelajar itu ada 6 dimensi. Kemudian kita lanjut disiplin positif. Ini yang kedua. Disiplin adalah sikap mental dan perilaku seseorang yang terbiasa mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Kemudian disiplin positif adalah pendekatan penguasaan, pengasuhan dan pendidikan yang mengajarkan anak untuk berperilaku baik dengan cara yang positif dan membangun. Kemudian disiplin positif tidak mengandalkan hukuman atau ganjaran, melainkan fokus pada membangun hubungan yang positif, mengajarkan keterampilan hidup dan membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab. Kemudian lanjut disiplin positif. Dalam disiplin positif ada 2 konsep identitas, yaitu identitas sukses dan identitas gagal. Untuk yang identitas sukses adalah pandangan tentang diri sendiri sebagai orang yang mampu dan bertanggung jawab. Orang dengan identitas sukses memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengendalikan perilaku mereka dan mencapai tujuan mereka. Kemudian yang identitas gagal yaitu pandangan tentang diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu dan tidak bertanggung jawab. Orang dengan
Identitas gagal memiliki keyakinan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan perilaku mereka dan tidak dapat mencapai tujuan mereka. Jadi konsep identitas disiplin positif ada dua ini, yaitu sukses dan gagal. Untuk selanjutnya, 3 yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berkembang secara optimal. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya 1, yaitu bertahan hidup. Jadi setiap orang itu bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 gambaran tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini yaitu motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan rendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, murid dilakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi ada 3 ya, motivasi dalam perilaku manusia. Kemudian lanjut. Kemudian posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru atau pendidik memiliki 5 posisi kontrol. Yaitu sebagai penghukum. Dan kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, atau bisa juga menjadi manajer. Jadi posisi kontrol di sini adalah posisi kontrol seorang guru atau pendidik. Ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu guru. Biasanya seperti apa yang akan dijalankan untuk posisi kontrol ini? Penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau sebagai pemantau atau manajer. Sebagai apa? Bapak Guru? Saya memilih manajer. Iya. Saya teman. Ini bagus. Hibur, silakan. Baik. Untuk pilihannya semua benar, tapi apa benar seperti yang dikatakan Bapak Kepala itu sebagai manajer, karena kita yang mengatur alur semua kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu ya dulu. Untuk yang selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa datang terlambat. Ini sebenarnya tidak jarang terjadi, tapi ada beberapa siswa yang biasanya akan datangnya terlambat. Yaitu 1, sebagai penghukum. Ini sebagai kita ya, sebagai guru. Jadi dalam penghukum itu ada contoh kata-kata. Kamu selalu saja datang terlambat.
selalu, pasti selalu terakhir datang. Ini nadanya marah-marah nih untuk penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan Bapak tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya sekali-sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Mungkin seperti itu. Ini terus kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Sana silahkan duduk. Jadi sebagai teman seperti itu. Kemudian yang keempat, pemantau. Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau sanksi apa? Jadi untuk teman-teman seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Mungkin seperti itu dia contohnya kasus swadharma. Kemudian yang ke-6 itu ada keyakinan keras. Keyakinan keras adalah pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak kelas. Ciri-ciri keyakinan keras antara lain yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan keras berupa pernyataan universal yang membuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan keras sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan keras sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lanjut. Untuk langkah penetapan keyakinan keras antara lain, 1. Guru memfasilitasi diskusi untuk menentukan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian guru mengubah peraturan-peraturan menjadi peraturan yang lebih positif. Kemudian guru menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Kemudian guru bersama warga kelas menyepakati keyakinan kelas yang telah disusun. Nah, ini berikut ada contohnya. Contoh keyakinan kelas. 1. Kita saling menghormati satu sama lain. Kemudian kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita menghargai kebijakan kelas dan saling menurut satu sama lain. Mungkin keyakinan kelas sebenarnya seperti itu. Dan selanjutnya ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada tiga langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada langkah ini, guru membantu murid untuk merasa diterima dan dihargai sebagai pribadi, meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Untuk validasi tindakan. Pada langkah ini, guru mengakui bahwa tindakan murid adalah salah, tetapi tidak melindungi murid sebagai pribadi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada langkah ini, guru mengajak murid untuk memikirkan kembali keyakinan kelas dan bagaimana tindakan mereka telah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada yang di atas tadi yang bagi guru, jadi ditanya keyakinan kelas apa itu, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang itu untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus keyakinan kelas apa setelah kita sepakati kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Mungkin untuk
penyelesaian sertifikat restitusi seperti itu. Kemudian yang terakhir dari kesimpulan dari ke-7 tadi, ini untuk kita rekan guru ya dalam menerapkan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai awal itu sebagai manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian kesimpulan untuk di sekolah, budaya positif di sekolah yaitu budaya positif di sekolah adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk mengembangkan kondisi diri dan karakter positif. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, kita dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang positif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi dari ke-6 pemaparan budaya positif tadi dapat disimpulkan seperti ini ya. Menciptakan budaya positif di sekolah, kita dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang positif, karakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Ya, buku ini tadi pemaparan saya tentang budaya positif sebagai pemenuhan tugas CGP angkatan 9 di materi modul 1-4. Baik, di sini mungkin dari Bapak Ibu guru ya. Untuk sebelum kita ini silakan Bapak Ibu guru kalau mau ada masukan atau motivasi agar nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan penguatan atas apa yang telah saya sampaikan, nanti akan bisa menjadi referensi buat saya kedepannya dan referensi juga buat Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Terkait dengan pemaparan materi budaya positif, sekali lagi ini hal yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Ini memang seperti materi-materi yang lain, artinya setiap menerima materi itu paling mudah mempelajari, ya. Tetapi yang paling sulit adalah mengimplementasi. Nah, materi-materi yang sebaik ini seperti keyakinan kelas, kemudian ada kontrol diri, kemudian segitiga restitusi, ini menurut saya hal yang sangat urgent untuk dipahami, ya, yang dipahami dan yang paling sulit, ya, dan ini ditunggu-tunggu dan diharapkan adalah implementasinya. Karena dari hal-hal tadi yang dijelaskan oleh rekan CGP itu merupakan bagian penting yang harus dikuasai dan diimplementasikan oleh guru. Bagaimana seorang guru tidak memahami bagaimana posisi kontrol dirinya di situ? Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya sebagai pemantau? Apakah saya hanya sebagai teman atau saya sebagai manajer? Ini bagian terdalam yang harus
dipahami dan diimplementasi oleh guru. Karena setiap posisi diri guru apabila salah dalam mengaplikasikan, mempraktekkan di hadapan murid ini akan menjadi hal yang tentu sangat berbahaya. Karena kita akan berbicara generasi yang akan menggantikan, akan menempatkan dirinya sebagai warga masyarakat 15-20 tahun yang akan datang. Misal, kita posisinya sekarang menjadi guru dan menjadi penghukum. Padahal kita menghukum ini akan berdampak, akan memiliki konsekuensi pada murid pada saat dia menjadi warga masyarakat nanti. Pengalaman buruk dihukum ini nanti akan terimplementasi, akan dipraktekkan dia sebagai penghukum. Kalau dihukum di kelas 5, maka di kelas 6-nya dia akan mencoba menjadi penghukum ke adik kelasnya, ke teman-temannya, belum lagi ada masyarakat. Karena terbiasa dihukum di sekolah, maka di masyarakat dia akan menjadi seorang yang menghukum, bukan merestitusi. Nah, karena itu ini bagian penting bagi Bapak Ibu guru untuk memahami dan bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan kontrol-kontrol diri yang bisa diterapkan di kelasnya pada putra-putri panjenengan peserta didiknya. Ini sangat penting, sangat urgent. Karena hukuman ini memiliki konsekuensi jangka panjang, akan berdampak buruk pada retensi anak, perilaku anak. Kalau dibiasakan dengan kesepakatan, ya, nilai-nilai baik pada budaya positif, maka yang akan terjadi dia akan terus berperilaku mengingatkan atau meretensi otaknya dengan kesepakatan nilai-nilai budaya positif. Kalau kita salah menghukum, maka yang akan terngiang adalah hukuman dan akan berpraktek menirukan dia sebagai seorang penghukum. Karena itu keyakinan kelas budaya positif ini menjadi nilai-nilai yang sangat penting untuk dipahami oleh ibu bapak guru. Luar biasa ini implementasi praktek baiknya untuk mendisiplinasikan budaya positif ini ke teman-teman guru yang lain. Belum lagi segitiga restitusi. Ini harus dipahami oleh bapak guru bahwa segitiga restitusi ini berbeda berbeda dengan guru yang memberi hukuman atau ngapok nih. Tapi bagaimana segitiga restitusi ini dipraktekkan oleh guru dengan menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian akan menanyakan tindakan, memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh murid. Tidak hanya sekedar menyalahkan kemudian menghukum, tapi akan memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh murid. Kemudian menstabilisasi identitas, menguatkan identitas muridnya untuk dibesarkan, untuk dikuatkan hatinya. Kemudian ditanyakan keyakinan yang sudah dibuat, divalidasi tindakan yang dilakukan untuk ditanyakan kembali, dikembalikan pada diri murid. Apakah yang Anda lakukan benar? Apakah yang menjadi kesepakatan kalian dahulu? Apakah yang akan Anda lakukan setelah Anda melakukan kegiatan ini? Ini merupakan bagian-bagian atau konsep-konsep yang penting harus dikuasai oleh guru dengan paradigma baru, paradigma yang harus dikuasai oleh guru di Merdeka Mengajar ini. Mungkin itu penguatan dari saya.
Terima kasih sekali lagi teman-teman calon guru penggerak yang mendiseminasikan materi yang didapatkan sehingga teman-teman guru ini mendapatkan limpahan materi yang nanti bisa menjadikan pertimbangan untuk menghadapi putra-putri panjenengan, muridnya panjenengan itu di kelas, sehingga budaya positif ini bisa dijalankan di sekolah kita, sehingga kita itu betul-betul menelurkan anak didik yang tertuntun, yang dituntun dengan benar, diarahkan sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Ini karena penting, ya. Ini penting, tidak hanya sekedar menjejalkan atau memberikan materi, tetapi mempersiapkan dengan nilai-nilai karakter, ya. Menyeimbangkan antara materi-materi pelajaran dengan karakter-karakter yang seperti tadi disampaikan, ya, karakter-karakter yang harus dikembangkan pada diri murid, sehingga nanti bisa menjadi warga masyarakat yang pintar tetapi juga berkarakter. Mungkin itu saya kira. Terima kasih. Bisa berkata terima kasih atas penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga kita kedepannya bisa tidak hanya memaparkan, tapi bisa juga menerapkan di sekolah, khususnya pada siswa-siswi yang baru. Mungkin itu Bapak Guru pemaparan budaya positif bagi saya. Kita sudah sampai di ujung acara. Yang sampai di sini dulu. Kalau ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara hari ini. Kita nanti akan membahas yaitu dengan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita, khususnya kelas 5, ya. Tapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, agar kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini, kita fokus semangat terlebih dahulu, ya. Bapak semangat. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita ke tugas membuat keyakinan kelas, kalian perlu tahu dulu apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu seperangkat nilai atau perilaku yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga kelas sebagai pedoman berinteraksi dan berkolaborasi dalam kelas. Ya, jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu disepakati oleh warga kelas. Jadi warga kelas kalian semua ini Bapak Ibu guru, saya ada di kelas, ya. Terus pernyataannya nanti dibuat bentuk positif, jadi hal-hal yang positif. Kemudian manfaat keyakinan kelas. 1. Membangun budaya positif.
menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian mengembangkan karakter siswa, terus meningkatkan motivasi belajar, kemudian meningkatkan tanggung jawab siswa. Baik anak-anak, nanti kalian akan saya beri ini ya, terus nanti silakan kalian menulis keyakinan kelas apa yang kalian akan terapkan di dalam kelas ini. Ya, nanti saya kasih waktu sekitar 10 menit, silakan kalian memikirkan apa yang akan menjadi keyakinan kalian, keyakinan kelas kalian. Nanti per siswa diharapkan tidak boleh sama, jadi pemikirannya sendiri-sendiri. Oke? Sekarang silakan dikeluarkan alat tulisnya. Ini nanti ya, yang perempuan warnanya kuning agak oranye, yang agak hijau ya. Baik anak-anak, silahkan kalian menuliskan keyakinan kelas menurut kalian satu saja, setiap siswa satu ya. Apa sudah? Sudah? Ada yang belum? Yang ada plannya itu di belakang ya, di belakang. Jadi nanti dikasih gambar tulisannya kelihatan di depan. Ya. Oke. Sekarang kalian nanti silahkan maju persatu untuk menambahkan apa yang sudah kalian tulis di website yang kalian pegang. Sudah siap? Nah, sekarang silakan maju dari Elman. Itu pernah. Yo, lanjut.
Yo, sampai lanjut. Dua tiga. Lanjut. Lanjut. Yo, lanjut. Lanjut. Sudah semua? Lanjut. Baik anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tulis atau tuangkan hari ini ya. Jadi nanti misalnya yang sama kita ambil salah saja ya. Kita cek dulu. Kalian menghormati, menghargai, menyayangi, menghormati guru. Oke, mari ini dalam mencolok tembak dan musik menjalankan kelas tanggung jawab disiplin bertanggung jawab menjaga kebersihan. Ini sama saling menghormati. Nah, ini juga sama menghormati. Bersikap jujur, sopan santun, kebersihan kelas. Oke, baik anak-anak. Untuk keyakinan kelas yang telah kita sepakati adalah ini ya. Jadi menghargai dan menyayangi, menghormati guru, mandiri, dilarang mencolok tembak, tidak boleh bersih di dalam kelas, menjaga kebersihan kelas, kemudian tanggung jawab, disiplin. Ini tanggung jawab sama ya, sama. Datang ke sekolah, saling menghargai, menghormati antar teman dan guru. Kita jujur, kita sopan santun, bisa mandiri.
dibuat yang lebih bagus untuk ditambahkan di dinding tembok. Oke ya. Baik, untuk pelajaran kelas hari ini sudah cukup dan berjalan lancar. Untuk selanjutnya nanti silakan sekretaris kelas menulis apa yang sudah disepakati ya. Baik, anak-anak, terima kasih atas waktunya untuk hari ini dan kita bertemu lagi di pelajaran regional hari apa? Rabu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.